Luka tak terlihat di kampus. Bagaimana farmakologi mengungkap dampak bullying pada tubuh dan pikiran mahasiswa? Tahukah kamu, bullying di kampus bukan hanya menyakiti hati dan pikiran, tapi juga menyebabkan perubahan kimiawi nyata di dalam tubuh. Stres yang dialami korban memicu hormon dan neurotransmitter bekerja tidak normal, yang bisa memengaruhi kesehatan fisik dan mental seumur hidup. Bagaimana cara farmakologi membantu meredakan luka tersembunyi ini? Mari kita ungkap bersama dalam video ini. Bullying adalah bentuk tekanan sosial yang berat dan berulang, terutama di lingkungan kampus. Saat mahasiswa mengalami bullying, tubuh merespons stres ini dengan mengaktifkan sistem HPA yang mengatur pelepasan hormon stres. Sistem HPA ini bekerja seperti alarm darurat yang memberi sinyal kepada tubuh untuk bersiap menghadapi ancaman. Namun, bila diaktifkan terus-menerus, sistem ini dapat menyebabkan ketidakseimbangan hormonal yang berdampak pada kesehatan mental dan fisik mahasiswa. Kortisol dikenal sebagai hormon stres utama. Ketika mahasiswa mengalami bullying, kadar kortisol naik sebagai respons alami tubuh untuk melawan atau lari. Namun, paparan stres jangka panjang bisa menyebabkan respons yang berbeda. Beberapa korban memiliki kadar kortisol yang tinggi, sementara yang lain justru menunjukkan penurunan kadar kortisol akibat kelelahan sistem stres. Perbedaan ini juga dipengaruhi jenis kelamin dan lamanya stres yang dialami. Selain hormon, neurotransmitter seperti serotonin dan dopamin juga terpengaruh oleh bullying. Serotonin yang rendah berkontribusi pada munculnya depresi dan perilaku impulsif pada korban. Dopamin yang terganggu menyebabkan anhedonia, yaitu ketidakmampuan untuk merasakan kesenangan, sehingga mahasiswa yang dibully sering kehilangan motivasi, rasa bahagia, dan bahkan harapan. Testosteron, hormon androgen, berkaitan dengan agresivitas. Pada pelaku bullying, kadar testosteron cenderung tinggi, sementara kortisol rendah yang mengurangi kontrol impuls mereka. Di sisi lain, korban laki-laki kadang mengalami peningkatan testosteron sebagai respons stres yang memperumit kondisi psikologis mereka dan dapat menimbulkan reaksi fisik maupun emosional yang intens. Bullying kronis dapat meningkatkan kadar zat inflamasi dalam darah yang menandakan bahwa tubuh bereaksi seolah-olah sedang melawan penyakit. Kondisi inflamasi yang terus-menerus ini tidak hanya melelahkan sistem imun, tapi juga meningkatkan risiko penyakit metabolik dan kardiovaskular di kemudian hari bagi mahasiswa korban bullying. Stres kronis akibat bullying meningkatkan produksi radikal bebas dan reaksi oksidatif dalam tubuh. Radikal bebas ini menyebabkan kerusakan sel halus yang berakibat pada penurunan fungsi organ dan kesehatan secara keseluruhan, yang membuat pemulihan korban menjadi lebih sulit. Obat antidepresan golongan SSRI seperti sertralin dan fluoxetine bekerja dengan meningkatkan kadar serotonin di otak, yang membantu menstabilkan suasana hati korban bully. Terapi ini sangat penting untuk membantu mahasiswa mengatasi depresi dan kecemasan yang muncul sebagai dampak dari bullying berkepanjangan. Obat anti kecemasan seperti benzodiazepin dapat meredakan gejala kecemasan akut pada korban bullying, tetapi harus digunakan dengan hati-hati agar tidak menimbulkan ketergantungan. Beta blocker seperti propranolol membantu mengurangi gejala fisik kecemasan seperti jantung berdebar dan tremor, yang sangat membantu saat mahasiswa menghadapi situasi menegangkan pasca trauma. Bullying di kampus sering memicu gangguan tidur seperti insomnia, yang memperburuk kondisi mental dan fisik korban. Melatonin dan obat tidur ringan dapat membantu mengatur pola tidur, sehingga proses pemulihan mental dan fisik menjadi lebih optimal. Pelaku bullying biasanya menjalani modifikasi perilaku melalui konseling dan edukasi, bukan obat-obatan. Namun, jika ada gangguan psikiatri seperti ADHD atau gangguan mood, dokter dapat memberikan stimulan atau stabilizer untuk membantu mengendalikan impuls dan agresivitas mereka. Banyak korban bullying di kampus berisiko menyalahgunakan alkohol, obat-obatan, atau narkoba untuk mengurangi rasa sakit dan stres. Sayangnya,
Pola ini malah memperburuk kondisi mental dan fisik, serta meningkatkan kemungkinan kecanduan yang lebih serius. Deteksi dini tanda-tanda trauma dan penyalahgunaan zat sangat penting untuk penanganan yang efektif. Kampus harus menyediakan fasilitas kesehatan mental dan program rehabilitasi untuk membantu mahasiswa bangkit dari trauma bullying. Nutrisi yang baik, termasuk asupan omega-3 dan vitamin tertentu, dapat membantu menurunkan inflamasi dan memperbaiki fungsi otak korban bullying. Meskipun bukan pengobatan utama, suplemen ini berperan sebagai pendukung penting dalam proses pemulihan mental dan fisik. Bullying meninggalkan jejak luka tak terlihat berupa ketidakseimbangan kimia di tubuh dan otak yang mempengaruhi kesehatan secara menyeluruh. Farmakologi membantu mengembalikan keseimbangan ini, tetapi harus didampingi dengan dukungan sosial dan psikologis agar pemulihan menyeluruh dapat tercapai. Dengan pengetahuan yang tepat, dukungan farmakologi, dan kepedulian sosial, kita bisa menciptakan lingkungan kampus yang aman dan sehat bagi semua mahasiswa. Mari bersama bangun kesadaran dan bertindak untuk mengakhiri bullying demi masa depan generasi muda yang lebih cerah. Farmakologi membuka tabir luka kimiawi yang ditinggalkan bullying, membantu korban mendapatkan keseimbangan biologis yang penting untuk pemulihan. Namun, kesembuhan sejati hanya terjadi jika kampus dan komunitasnya berperan aktif dalam memberikan dukungan sosial dan menciptakan lingkungan bebas bullying. Jika kamu merasa video ini memberikan wawasan baru dan bermanfaat, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Sebarkan informasi ini agar semakin banyak mahasiswa dan pihak kampus yang sadar akan dampak serius bullying dan bagaimana kita bisa bersama-sama mencegahnya. Bersama, kita bisa ciptakan kampus yang lebih aman, sehat, dan peduli.